Nah, ini ya guys ya, Mas Jack masih berada di Cilacap. Kota kecil yang terletak di utara Nusa Kambangan ini begitu menakjubkan ya guys ya. Dimana banyak sekali destinasi wisata yang bisa kita kunjungi di sana. Dan juga keramah tamahan masyarakat Cilacap yang begitu bersahaja. Dan di sini Mas Jack masih mau mereview dengan lapak Sri Rama, di mana lapak ini memang luar biasa sekali karena lapak ini bisa menelurkan sesuatu yang dahsyat. Ini ya guys ya, kita sudah sampai di lapak Sri Rama Cilacap. Masih bersama saya Bocah Gemblung ya. Nah, ini kita nanti akan bertakok-takok, mengindik-indik dan mendelok-delok merpati di lapak Sri Rama ini. Karena tadi Mas Jack sudah jalan-jalan sampai lapak yang ujung itu merpatinya luar biasa. Dan lapak Sri Rama ini walaupun lapak baru, tapi luar biasa sekali ya guys ya. Karena tertatanya manajemen yang membuat lapak Sri Rama ini ramai seperti ini. Seperti apa keseruannya? Ikuti Mas Jack dalam jejak sedulur Ngabur. Lapak yang begitu epik, tertata rapi, dan juga burung-burung berkualitas membawa lapak Sri Rama ini menjadi lapak terbaik menurut saya di Jawa Tengah. Bahkan mungkin nantinya bisa menjadi nomor 1 di Indonesia. Karena lapak Sri Rama ini selain letak geografisnya yang sangat mendukung ya guys ya, juga dalam penataan manajemen dan juga dalam penataan kandang itu sangat luar biasa sekali. Selepas mata memandang, kita akan dimanjakan oleh hamparan sawah yang membentang di lapak Sri Rama ini. Dan juga aturan-aturan baku yang sudah harus diterapkan dan harus disepakati oleh semua pengguna lapak Sri Rama ini, juga membuat lapak Sri Rama ini sangat-sangatlah luar biasa. Selain kandang yang memang begitu mewah dan juga penataan ruang yang memang begitu luar biasa ya guys. Semuanya terlihat terkesan eksklusif. Dan tentunya ini karena kiprah dari anak-anak mudanya yang mengampu di lapak Sri Rama ini. Seperti apa toh dan siapa toh yang bisa membuat lapak Sri Rama ini menjadi sesuatu yang membanggakan seperti ini, sesuatu yang dahsyat seperti ini. Nanti kita akan bincang-bincang dengan mereka ya guys ya. Selamat sore ya pemirsa ya. Ini kita sekarang sedang berada di lapak Sri Rama. Pada saat itu Mas Jack berpikiran, wah pasti ada situs pewayangan di sana. Ternyata tidak. Lapak Sri Rama ini diambil karena di sebelah kiri saya itu atau di barat daripada lapak ini ternyata Jalan Rama guys. Rama itu artinya apa? Bapak ya Mas kalau di sini? Rama. Ya, Bapak. Rama itu Bapak artinya. Berarti ini lapak Sri Rama, Sri Bapak. Nah, ini kebetulan saya sudah bersama dengan Pak Ketua lapaknya, Mas Sinten Mas? Jun. Mas Jun ya. Nah ini Mas Jun dan ditemani oleh sang wakil ini, Mas Bom ini. Aku wedi nek nek ambrol iki karo sini. Ning ora apa-apa. Tapi aman kok. Aman aja. Nah ini bisa diceritakan Mas apa tadi? Jun. Mas Jun ya, Mas Jun nih. Jinnya, ini jinnya, ini Junnya. Oke guys ya. Wes ngerti toh iki jine, iki june. Ini lapak Sri Rama itu berdiri sejak kapan Mas Jun? Bisa diceritakan awal mula atau kronologinya berdiri lapak Sri Rama ini? Awalnya dulu kita main tomprang itu di Jalan Swadaya, PJKA. Jalan Swadaya itu mana? Jalan Swadaya kota sana. Oh ya. Belakang stasiun. Oh belakang stasiun ya. Stasiun Cilacap. Terus? Nah di situ kan oyang-oyong, maksudnya bolak-balik. Oh, nggak paten. Cuma main
landasan aja. Oh, berarti sana cuma menggunakan landasannya tok ya? Ya. Oke. Nah, Terus? kebetulan di situ tempatnya mau digunakan sama pihak stasiun. Gitu. Bubar lagi antusias mulai rame bubar. Ada 2 bulanan lah. Saya terus sama Mas Ipang, Mas Yanto. Sempat vakum ya itu ya? Ya, Berarti ya? cari lokasi tempat, ya? ya. Awalnya ya bisa enggak, yakin apa enggak, ada. Nyari tempat di pesisir, enggak gol. Akhirnya di sini. Oh, di sini ya. Gitu. Dan ini kok bisa melihat tempat yang begitu strategis seperti ini ya. Ini tempatnya luar biasa loh guys ya. Jadi ini selepas mata memandang ini adalah sawah. Wah, luar biasa. Dan di sini sudah ada berapa member Mas? Yang kira-kira? Per kandang atau per kandangnya, per lapak ini. Kalau ada yang buka member, ada yang buat pribadi, Oh gitu, ada yang buat pribadi dan ada yang buat member ya guys ya di sini ya. Oh gitu, siap. Terus gini, ini dalam pencarian burung. Ya, ini kita akan bicara masalah burung ya. Ini burung ini, player ini original atau asli burung Cilacap atau mengadopsi dari tempat-tempat lain juga? Kalau itu campur ya. Ada yang dari daerah Jogja, Muntilan. Wah, ada Jogja, Muntilan juga ya guys. Jakarta juga sampai sini. Member ada yang dari Jogja, Jakarta. Oh, ada member dari Jogja juga. Banyak. Berarti udah wow, keren loh ini. Ini berarti udah menasional loh Lapak Sri Rama ini. Menuju. Oh, luar biasa guys ini. Ada ya. Oh, keren. Jogja, Muntilan, Jakarta sudah masuk di Lapak Sri Rama. Jogja, Muntilan, Jakarta sudah masuk Lapak Sri Rama. Kita tunggu kalian yo. Kapan nggo nang arep lebokne kene? Aja suwe-suwe keprewek iki nang kene wis nunggu ya. Aja suwe-suwe pokoknya. Nah, ini Mas. Saya juga mau tanya. Ini sistemnya, jadi sistem manajemennya daripada Lapak Sri Rama ini seperti apa toh? Kok saya melihat kok begitu istilahnya begitu kompak dan ini kalau kita lihat ini berdiri berapa bulan toh ini? Berapa tahun? Belum ada 1 tahun. Belum ada 1 tahun. Kira mau 6 bulan ya? Mau 6 bulan, mau jalan 6 bulan sudah seperti ini guys. Jadi sudah seperti lapak yang profesional. Nah ini manajemennya bagaimana toh? Cara pengelolaannya mungkin ada iuran dari semua lapak dan lain sebagainya, ini gimana? Bisa diceritakan biar nanti teman-teman yang di luar yang pengen membuat lapak seperti ini paling tidak sudah tahu atau sudah bisa belajar dari Lapak Sri Rama. Gimana ini Mas Jun? Awal pasti morat marit ya. Oh, morat marit. Pertama puting beliung Mas. Puting beliung. Oh gitu. Tsunami dan lain-lain. Tsunami dan lain-lain. Dekat Gitu. ini sih. Jadi ada beberapa bulan kok nggak tertata, jadi kita kumpulin semua, saya sama Mas Niko, sama Mas Heli, semuanya, Mas Ipang, ayo kita kumpulin, bikin struktur organisasi yang bagus, struktur kepanitiaan yang bisa menghandle di Lapak Sri Rama ini ya. Yang tertata. Nah, dari situ setiap kita lomba, baru lomba sekali sih, tapi nantinya setiap kita lomba ada uang masuk ke kas lapak untuk fasilitas lapak. Sebentar, sudah lomba sekali? Ya, sekali. Sebentar, saat mau tanya. Latber. Paling jauh berapa kilo ini burung terbang? Untuk sekarang? Sekarang. 5,5. Untuk sekarang baru terbangnya itu 4 kilo. 4 kilo guys. 4 kilo. Nanti Kemarin lomba berapa kilo itu kemarin lomba? bisa dibilang bukan lomba. Latber. Iya, latber ya. Latber Berapa itu kilo? Baru 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo sudah bisa buat lomba ya guys ya. Jadi kita sebenarnya tergantung bagaimana kita memanage ya. Kita nggak usah terus ngenteni mentok 5 kilo atau 6 kilo untuk menunggu lomba. Tidak.
Karena di 3 kilo pun nanti sudah banyak merpati-merpati yang terbang nitik ya Mas ya. Betul. Nah, Yang seperti tinggi. itu. Iya. Betul. Nah, itu ya guys ya. Ini sistemnya. Terus untuk iuran sendiri gimana Mas? Iuran paling iuran buat sosial aja Mas. Oh, buat sosial. Semisal kalau ada salah satu anggota lapak ada yang sakit atau Nah, terus bakti sosial di luar Oh, lingkungan gitu. gitulah, setiap bulan kita bakti sosial ke daerah lingkungan lapak. Nggak ada gini. Mungkin nggak ada ini dari perlapak ini mungkin per bulannya ada iuran mungkin 1.000, 2.000, 5.000 atau 100.000 untuk nantinya terus nek wis oke iso ngundang dutan gitu Mas. Itu belum ada ya? Kalau buat dangdutan Mas Niko bisa. Oh, gitu ya. Gendel Mas Niko. Oh, ngono ya. Nah, itu. Itu Alhamdulillah. belum ada ini untuk iuran dari perlapak itu untuk dikumpulin jadi satu. Karena kalau saya melihat di sini kayak produk ya. Jadi Sri Rama itu seperti sebuah PT Sri Rama gitu ya. Yang dimana di sini ada dari PT itu ada produknya kuning, ada produknya merah, ada produknya hijau, ada produknya kunyit dan lain sebagainya di situ ya. Ini kalau mungkin tertata lagi seperti itu kan keren Mas kayaknya. Kalau pemasukan buat kas Sri kas Rama menurut Sri Rama. saya sih sudah cukup dari setiap Itu didapat dari mana? kita jagungan ya Mas. laberan. Laberan, Laberan kita kan sebelum kita laberan kan pasti ada pendaftaran. Pendaftaran ya. Pendaftaran, nah setiap 1 minggu itu kita potong buat kas. Saya rasa udah lebih dari cukup sih. Udah lebih dari cukup. Udah lebih dari cukup rungokno kuwi. Wah, petire belum ono petir, guys. Kuwi rungokno kuwi sudah lebih dari cukup hanya dari potongan pendaftaran, guys. Berarti bisa kita lihat atau bisa kita simpulkan bahwasanya di sini ketika kita mengadakan latber yang pengikutnya mesti banyak gitu. Alhamdulillahnya begitu. Lumayan. Luar biasa sekali ini lapak Sri Rama ini lah. Sri Rama ini sudah ada program latber wajib. Latber wajib juga ada. Wajib sudah ada. Oh, oke. Begini Mas, ben rodok banter. Nah, ini ya, dicekeli aja nanti gantian cekeli. Sudah ada latber wajib buat di Sri Rama ini. Itu setiap hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu dan Minggu menjadi latber wajib. Yang di luar Cilacap, Jogja, Jakarta, Medan dan lain sebagainya iki lho, ana lapak apik. Setiap Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu. Ada latber wajib. Wajib dudu wajib. Oh, engko wajib. Wajib nggo pangan, nggo wedangan mengko bengi. Nah, wajibnya itu satu lapak mengeluarkan 2 burung. Itu satu wajib lapak harus. mengeluarkan 2 burung wajib dan harus. Wah, Boleh tetep. lebih. Minimal 2 burung. Inyong malah dadi sinbok. Keprewe iki lapak anyaran wis kaya kiye. Wes. Ora genah babar blas iki bocah pada gemblung-gemblung apa ya? Waduh. Selain letak geografis yang mendukung, tentu kesehatan burung sangatlah penting di lapak ini ya guys ya. Karena dari kesehatan inilah burung akan kerja maksimal. Dan mereka menggunakan produk lokal ya guys ya. Seperti apa produknya toh? Ini kita akan ikuti terus. Ini ya sedulur gabur ya. Ini mumpung kita ada di Cilacap dan ternyata lapak Sri Rama ini adalah lapak yang juga di dalamnya ada seseorang yang mungkin sampean pasti bertanya-tanya kenapa toh Mas Jack setiap konten dan lain sebagainya, setiap grebek, ronjot dan lain sebagainya kok selalu menggunakan kaos TNT ini dan selalu menggunakan kaos klenik. Dan kenapa kok Mas Jack kok percaya banget dengan produk klenik ini? Nah, ini kebetulan owner atau pabrik daripada klenik ini ada di Cilacap dan dekat dengan lapak Sri Rama. Dan di sini ada pengampunya, ada ownernya. Ini adalah Mas Hebring ada di samping saya ini. Lah kita akan tanya-tanya ini. Sore Mas Jack, monggo. Selamat sore Mas Hebring. Lah ini ya kebetulan saya juga membawa produknya ya guys ya. Ini sebagai contoh saja, ini tadi saya dari Jogja membawa produk ini biar Mas Hebring percaya bahwasanya saya masih menggunakan produk klenik Mas.
Ini nggak akan pernah lepas dari kandangnya Mas Jack ya di sini. Nah ini karena memang Mas Jack sangat percaya sekali dengan produk ini. Produk ini luar biasa. Dulu cuman coba-coba karena merpati Mas Jack sempat mau mati semua. Terus akhirnya bisa diselamatkan dengan klenik P3K ini ya. Nah ini kita mau tanya-tanya ya. Boleh. Ini Mas Hebring. Ini klenik ini sejak kapan toh sampai memproduksi jamu dahsyat seperti ini? Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Bang Jack, Kang Jai yang momen kali ini berkunjung ke Cilacap, tepatnya untuk ke Lapak Sri Rama. Nah kebetulan memang Kang Jack kan silaturahmi dengan saya, itu udah cukup bagus dan cukup lama. Terutama kalau saya untuk sekali. Saat ini lagi fokus untuk pembesaran dan perluasan ya dari Cilacap bisa mencakup ke seluruh Indonesia. Betul sekali. Dengan produk yang memang kita ciptakan untuk program pengobatan, perawatan hingga ke perlombaan Bang Jack. Oh gitu ya. Jadi kalau untuk riset dan lain-lain Bang Jack, dari kita buka program pengobatan, perawatan, pelatihan, setting, hearing dan lain-lain, kita udah dari tahun 2016 Mas Jack. 2016 ya. Nah, kita udah open welcome dari merpati yang memang program disekolahkan, program pengobatan dari beberapa kota, kita udah sering handle di hal itu. Jadi untuk riset dari program awal sampai finalnya nanti kita tuh udah kenyang di bidang itu. Siap. Jadi luar biasa. Kita mau debat terbuka dengan produk-produk lain pun kita bisa kok live. Kita nge-live langsung, bisa ditonton langsung di depan si owner burung, bahasanya kita terima undangan gitu loh. Wah luar biasa loh ini guys. Kita udah nggak kaget dengan pengalaman yang seperti itu. Ini. Terus ini, monggo silakan yang lain. Ini kalau beliaunya ini dan kita tidak percaya dengan produk ini, nggak mungkin ya beliaunya bisa ngomong seperti itu ya. Karena memang produk ini sudah terpercaya. Dan semua penggunanya pun tidak ada yang komplain ya guys ya. Ini bisa digarisbawahi. Tidak cuman komplain, jadi para penggunanya pun puas seperti Mas Jack pada saat itu. Ketika Mas Jack belum kenal dengan klinik ini dan mengenal klinik ini, akhirnya puas dan Mas Jack di situ bisa istilahnya ngobrol-ngobrol dengan yang punya, walaupun cuma lewat WA ini produknya apa dan lain sebagainya. Akhirnya diberitahu cara penanganan dan lain sebagainya, itu akan luar biasa banget ya. Jadi tidak semua owner obat atau jamu itu mau berinteraksi dengan pengguna-pengguna jamunya. Betul, dan mau istilahnya kalau Mas Hebring ini kan mau mengirimkan WA-nya ini caranya seperti ini, cara pengobatannya seperti ini dan lain sebagainya, seperti itu ya Mas Hebring ya. Kita langsung open untuk diskusi, edukasi, solusi dan testimoni. Seperti Kang Jack, momen di awal mungkin kan hanya sekedar iseng pengen coba kan. Tapi secara live, realnya langsung ditonton saat itu juga di program hari pertama. Itu sudah mengeluarkan apapun biang penyakit yang jadi sumber masalah awal. Betul sekali Mas. Mungkin di masalah kualitas kinerja, kualitas produksinya bermasalah. Nah, tetap itu burung kalau di pengobatan awal udah berhasil mengeluarkan sumber masalahnya, itu burung progresnya ke belakang lebih mudah Bang Jack. Itu Bang Jack. Oke Mas. Dan ini yang menjadi unggulan daripada klinik ini kan klinik jadi khususnya klinik yang P3K, klinik cacingnya ya guys ya, itu ketika diberikan kepada burung itu semua cacing bisa keluar ya dari mulut, dari tinja, tapi burung itu tidak pernah ngedrop ya Mas Hebring ya. Dan fokusnya tidak hanya ke cacing Bang Jack, karena biang penyakit kan tidak hanya dari cacing. Betul sekali. Kan sumber awal itu justru dari pola pakan atau pola keseharian yang dikonsumsi burung ketika masuk pertama kali di wilayah Tempolo, dan itu tidak bisa dicerna oleh tubuh. Itulah sumber awalnya, sehingga pakan atau asinan itu yang di dalam Tempolo itu menjadi basi dan busuk. Akhirnya memicu cacing masuk ya di situ. Ketika busuk itu dia mengeluarkan lendir. Gitu ya. Pertama pasti mengganggu kualitas nafas si burung tersebut. Karena pasti racun juga ya di dalamnya. Sekali. Nah,
ketika kualitas napasnya burung pasti nafsu makannya berkurang, kualitas kinerjanya berkurang, giringannya pasti ngeblur. Betul Nah, sekali. target kita mengeluarkan itu dulu. Karena kalau udah sampai basi dan busuk hingga berlendir, itu mengundang bakteri atau istilahnya seperti memunculkan mungkin biang penyakit yang ada di usus-usus bisa sampai naik lagi ke Iya. tembolok. Betul. Jadi di tembolok ada biang penyakit, di organ dalam seperti usus, organ produksi itu pasti ada Bang Jack. Bila mana memang di awal tadi atau di lumbung pertama pakan masuk ke dalam tubuh itu udah bermasalah dan bikin penyakit itu Bang Jack. Oh. Begitu prosesnya. Jadi target awal kita mengeluarkan apapun biang penyakit itu dari wilayah tembolok dan saluran pernapasan. Nah, Oke. target yang kedua kita mengeluarkan biang penyakit dari organ dalam, usus dan organ produksi itu kita keluarkan dengan cara keluar bareng kotoran burung tersebut. Jadi kalau kita maksimalkan di hari ketiga atau pengobatan ke hari ketiga itu udah tuntas Bang Jack. Kita untuk program berikutnya mau ke setting giring, setting produksi, kita tinggal ngikut aja, progresnya pasti bagus dan maksimal. Begitu Bang Iya, Jack. dan jadi pondasinya tetap di klenik cacing ya. Tapi jangan salah ya guys ya. Ini walaupun judulnya klenik obat cacing, Tidak hanya cacing, tapi menjadi ini target. sebenarnya mengeluarkan semua residu yang ada di dalam tubuh si merpati itu. Jadi dari lendir racun, dari kerak-kerak asinan, bekas-bekas pakan dan lain sebagainya akan dikeluarkan oleh si klenik Dan ini. itu langsung bisa ditonton live. Dan langsung bisa ditungguin. Langsung bisa ditunggu. Nggak pakai lama, nggak pakai lama. Karena klenik ini nyata, klenik no drama. Selain manajemen yang ditata dengan sempurna dan juga kebersihan, juga penataan kandang yang luar biasa, tentunya kiprah dari orang-orang di dalam lapak inilah yang menjadi penentu nomor satu di lapak Sirama ini. Sehingga lapak Sirama ini bisa menjadi lapak terbaik menurut saya untuk saat ini ya guys ya. Lapak yang begitu eksotis, lapak yang begitu bisa dinikmati, bisa untuk merefresh kita semua. Ini kita sudah bersama dengan Mas Inten Mas. Indra, Mas Indra ini sebagai apa di sini? saya sebagai sama ini Pak, Mas Apa? sebagai ya owner lah kalau di sini. Oh, di istilahnya. lapak kunyit ini ya. Ya. Nah, kalau di pengurusan katanya tadi megang kepengurusan juga sampean. Ya, kebetulan saya dipercaya sebagai bendahara. Oh, iki lho guys ya. Iki paling tua lho iki yang pengurusan iki wis semene ngerti dhewe. Nah, kuwi ya guys ya. Nah, ini kita juga akan tanya-tanya. Ini di lapak kunyit ini menerima member dari luar nggak Mas? Kalau di sini kebetulan enggak, kita di Kunyit semua owner ada 4 orang Mas. Cuma 4 orang ya. Ya, jadi 4 orang semuanya owner, enggak ada membernya. Sampean termasuk Saya, Pak Mehmet ini ya? Ya, Pak Mehmet, Oh, Pak Santo luar sama biasa. Nggih. Pak Ros. Nggih. Dulu sebelum main Merpati Tomprang ini sampean sudah main tomprang atau gimana ceritanya? Rumahan Mas. Oh, rumahan Iya, ya. kalau di Cilacap kan terkenalnya, maksudnya kebanyakan tuh sebagian besar rumahan. Oh iya, nek sampean wangune rumahan. Wong arep dolan-dolan ya abot tenan ya awakmu ki. Oke ya. Ini kita masih bersama Mas Sinten tadi? Indra. Mas Indra ya. Ini kebetulan dia adalah ownernya di Lapak Kunyit. Nah, saya lupa Salah panggung satu terus. Mas, bukan owner. Iya, Tapi ya salah satu tetap owner. Dan selain Mas Indra ini juga ada Mas Mehmet atau Koh Mehmet. Nah, nanti kita juga akan tanya kepada Koh Mehmet. Nah, ini Koh Mehmet, sampean mulai bermain merpati itu tahun berapa toh? Kalau saya Kayaknya seumuran ini main- kita ini. Iya. 69. Sampean lahir 69. Wah, tua kowe berarti. Wah. Sebulannya ngemot kalender pisan. Wah. Ini tahun 69. Udah dari tahun berapa sampean main Ya, merpati? kalau main burung dara dari sekolah Mas. Oh, dari sekolah SMP sudah, SD atau SMP? Sudah. Oh, luar biasa. Memang Cilacap ini memang ikonnya ya guys ya. Jadi nyuwun sewu ya. Ini nggak asing lagi atau nggak kaleng-kaleng ketika Koh Mehmet ini bermain merpati sejak usia muda atau SMP dan bahkan SD ya. Karena
ada ikon merpati dari Cilacap ini namanya culik kalau sampean tahu. Nah itu dulu adalah permainan daripada masyarakat kecil di Cilacap, khususnya itu. Jadi Kalau culik itu Bon Baruan. Awal Awal mulanya itu dari Bon Baru itu. Bon Baru. Oh, dari Bon Baru. Daerah Bon Baru nih guys ini. Cilacap Selatan. Oh, gitu ya. Itu berarti daerah-daerah pesisir ya? Iya betul, dari Wah, nelayan. biasa banget itu. Nah, ini. Dan di sini miara berapa ekor Koh Mehmet? Ya kalau kita kan ada owner ada 4. Mm-mm. Kebetulan cuma ada 4, satu owner dijatah itu 10 burung. 10 10 pasang. burung ya. Oke. Di endorse guys. Oke, sambil minum ya guys ya. Ini ora apa-apa dicepaki barokah. Ngono. Ini berarti satu owner dijatah 10 burung ya di sini ya. Termasuk tempat Koh Mehmet berarti ada 10 pasang ya ada di sini ya. 10 pasang. Oke. Dan yang sudah paling jauh berapa kilo Koh Mehmet? Plus minus 5 kilo. Sudah ada yang 5 kilo? Sudah ada 5 kilo. Ini baru 5 bulan loh di sini ini. Orang ngapusi loh. Di 6 bulan kita akhir 6 Desember. bulan ya. Ya 6 bulan jalan lah. 6 bulan jalan toh. Itu sudah bisa 5 kilo. Sudah. Alhamdulillah karena di sini kan banyak sawah. Nah, ini ya, guys. Treknya lebih mudah. Ini strategisnya daripada lapak Sri Rama ini yang membuat burung-burung di sini mudah untuk dilatih. Jadi kalian seantero Indonesia ya, yang mau nyekolahin mungkin ada lapak-lapak yang bisa menerima member dari luar, ini adalah lapak recommended sekali. Nah ini, kita tadi sudah bisa ngobrol dengan Mas Indra ya, Mas Indra, Koh Mehmet juga di sini, walaupun cuma sekilas ya, karena ini masih banyak lapak di sana. Nah, itu sudah bisa kita simpulkan bahwasanya lapak Sri Rama ini nantinya akan benar-benar menjadi lapak besar di Indonesia. Tetap ikuti Mas Jack dalam Sedulur Ngabur. Makasih ya kau ya. Terima kasih. Pokoknya gurmu. Setelah bincang-bincang melihat-lihat merpati terbang dan juga kita bisa memanjakan selepas mata memandang ya guys ya. Dan selain itu setelah capek kita nyanyi-nyanyi bareng bersama teman-teman di Cilacap ini memang luar biasa. Sambutan meriah dan kesahajaan mereka memang perlu diacungi jempol. Kota Cilacap memang kota yang sangat istimewa, seistimewa lapak Sri Rama. Ikuti terus Mas Jack dalam Sedulur Ngabur.